Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materinya yang kemarin udah belajar tentang dasar CI. Yang ini ya, kita jalankan dulu. Sudah jalan ya. Localhost 01 udah belajar. Salah. 01_ dasar CI. Oke ya, ini kita bisa kemarin udah belajar bikin belajar memahami. Di sini ada bagaimana cara mendownloadnya, folder apa aja yang kita fokuskan. Itu adalah folder config, controller, helper, library, model, dan view. Kemudian di bagian config kita fokus kepada file bernama config. Nanti kita akan saat ini kita akan belajar nanti fokus pada database. Kemudian nanti ada juga root. Kemudian controller, kita udah belajar bikin home, controller baru home. Di sini juga kita udah bikin helper untuk rupiah. Dan juga kita sudah menggunakan helper dari miliknya CI, yaitu adalah base URL ya tadi kemarin tuh ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai membuatnya. Saya open container folder supaya enak ya, saya bikin lagi folder baru. Saya copy paste aja dari sini. Oke ya. Oke, sebentar. Ini root jurusan sistem SIA aja gini ya, SIA. Oke, nanti kita membuat sebuah aplikasi namanya SIA yang sebelumnya kita udah buat di sini ya. Sebelumnya kemarin sudah di beberapa video sebelumnya sudah kita buat. Itu adalah SIA yang ini ya. Basicnya di bagian 03 ini kita udah bikin yang seperti ini. Nah, ini kita akan buat dengan versi coordinator. Oke ya. Jadi saya harap kalian sudah menontonnya di situ. Teman-teman udah nontonnya ya, sudah menonton. Oke. Ke SIA namanya ya. Oke. Ya. Oke ya. Oke, kita pertama yang kita akan modifikasi, kita tarik dulu di sini ya. Kalau videonya kecepatan bisa dilambatin ya. Oke ya, pertama di bagian pertama kita kerjakan adalah bagian config. Karena kita udah berubah nama foldernya, kita ganti di sini menjadi SIA. SIA ya. Oke, nggak pengaruh ya, mau besar mau kecil nggak ada pengaruh. Oke, kemudian di bagian karena kita mau berhubungan database seperti ini ya, databasenya saya akan bukakan dulu. Oke, kita akan membuat CRUD untuk tabel pertama, yaitu tabel jurusan. Oke, tahapannya apa aja nanti ya. Tahapan pembuatan aplikasi CRUD sebagai berikut ya. Pertama, membuat database dulu kita. Kemudian setting databasenya di database php. Kemudian setting autoloadnya. Kemudian membuat controller jurusan, membuat model M jurusan, dan membuat view, edit, print, tambah, dan view.php. Ini mungkin ada di bagian controller sama 4 sama 6 kita mungkin tidak berurutan. Ketika saya buat controller jurusan, saya langsung ke bagian view untuk mengetesnya, dan juga sama di bagian model. Jadi ini tidak langsung, tapi yang pasti urutannya dari controller, view, model seperti itu ya. Tapi enggak jurusan diselesaikan dulu, edit enggak. Kita nanti bolak-balik aja ya. Oke. Nah, silakan Anda membuat database-nya, susunannya seperti ini database-nya. Nah, ini kita buat database namanya db_CI, kemudian nama tabelnya tbl jurusan, primary key-nya kode underscore jurusan. Ada 2 tabel, kode underscore jurusan, varchar 10, primary key varchar 100. Ini yang kemarin sudah ngikutin video sebelumnya, tinggal ekspor aja dari database yang sebelumnya, itu sama aja ya, karena kita mau upgrade aplikasi kita yang kemarin yang PHP native atau procedural programming
kita rubah menjadi OOP programming ya, OOP ya, Object Oriented Programming. Oke. Kita mulai tahap pertama yaitu setting database-nya ya. Oke ya, kita mulai setting database-nya, klik bagian ini. Kita buat seperti yang tadi kita rencanakan. Kita buat DB database, klik menu database, db_sia_ci, create ya. Jadi kita buat dulu tabelnya bernama tabel jurusan, kemudian create. Ini kode jurusan dan di sini varchar, di sini 10. Jadikan dia primary key, di sini go. Kemudian di sini jurusan, kemudian di sini tipe datanya varchar 100. Kemudian klik save. Udah cukup seperti ini, kita akan buat aplikasinya. Oke ya, database-nya untuk terhubungnya kita udah disiapkan file bernama database SIA. Ya, kita masuk ke step selanjutnya yaitu setting database. Ya, klik di bagian application, folder config, kemudian database.php di bagian bawah sini. Username-nya root standar, kemudian passwordnya kalau ada passwordnya, kalau nggak ada kosongin, kemudian namanya tadi yang kita buat db_sia_ci. Oke, kemudian jangan lupa tekan save. Kemudian selanjutnya kita setting autoload.php-nya ya. Ya, kita setting di bagian folder application, config, kemudian autoload.php. Di bagian library kita tambahkan library bernama database. Maka kita udah terhubung ya. Selanjutnya kita membuat controller jurusan .php. Dilanjut nanti langsung membuat modulnya, membuat database-nya tadi sudah kita buat. Kemudian dilanjut dengan membuat models m_jurusan.php dan membuat view-nya. Ini karena dipakai PowerPoint saya jadi hurufnya gede semua ya. Ini nggak seperti itu, nanti ada caranya, aturannya. Oke ya. Oke, lanjut. Kita membuat controller dulu bernama klik kanan. Ini kita buang aja home-nya, kita nggak pakai, sudah. Klik kanan sama welcome ya, kita buang aja supaya bersih ya. New file, kemudian klik Ctrl S, kemudian kasih nama jurusan. Ingat ya, jurusannya J-nya gede, sisanya kecil ya, gitu ya. Kemudian kita tulis seperti ini. PHP defined base path or exit no direct script access. Kalau nggak mau ngetik tinggal copy aja ya, yang sebelumnya. Kemudian kita bikin kelas bernama jurusan, extend ke ci_controller, buka kurung Kurawa. Kemudian kita bikin public function, itu adalah indeks yang pertama kali nanti muncul. Kemudian di indeks ini pertama kita kasih dia variable title, kita isi halaman jurusan. Oke ya, titik koma, kemudian $data. Ini gaya yang saya pakai seperti ini ya. Boleh banyak gaya untuk menampilkan query, menampilkan bentuk array ya. Query, kemudian seperti ini ya. Kita panggil query-nya, itu nanti panggil query-nya yang belum ada di sini ya, saya kosongin dulu, titik koma saya kosongin dulu ya. Kemudian saya panggil this load view. Oke, itu adalah
jurusan. Nanti kita bikin banyak folder, jadi kita buat dulu di dalam folder jurusan, kemudian view, kemudian koma data. Nah, kita bikin modelnya dulu ya, supaya nanti controller bisa memanggil model tersebut ya. Jadi kita buat dulu modelnya. Di bagian model ini kita bikin dulu, namanya klik kanan new file, m_jurusan. M nya gede ya. Oke. Kemudian sama caranya, kalau nggak mau repot, ambil aja di sini semua, ambil bagian atasnya ini. Sama, cuman bedanya dia nama kelasnya kita baikin dulu m_jurusan, kemudian bukan CI controller, kita dia menginduk kepada CI model. Tutup kurung ya. Oke, sudah gini ya. Kemudian kita bikin public function, ini memanggil get data. Ini get data, saya nggak harus namanya get data ya, bisa kalian panggil ambil data gitu segala macam, yang penting konsisten ya. Ini saya bikin method namanya get data, kemudian saya masukkan dalam variable query, yaitu adalah saya panggil kelas namanya db, karena tadi sudah di library kita udah panggil, maka objeknya udah bisa memanggil kelas bernama db, kemudian memanggil metode bernama query. Nah, di query ini kita bisa masukkan sintak SQL ya, gitu ya. Ini tabel jurusan, tbl jurusan. Nah, kalau seperti ini kan kita nanti berulang-ulang nulis tabel jurusan ya. Supaya tidak berulang-ulang, saya buat dulu sini private, biar nggak bisa diakses sama di pihak luar. Saya bikin properti namanya di sini tbl jurusan, kemudian private untuk $pk nya adalah kecil aja ya. Oke, itu kode jurusan. Nah, sebenarnya kita buat tabel ini itu bisa dengan lebih cepat, itu kita buat namanya selama dia sama ya. Di bagian config kemudian bagian database itu kita bisa tambahkan di sini namanya alias. Prefix. Nah, di prefix ini kita tambahkan table underscore. Sehingga ketika kalian ingin memanggil database-nya, nggak perlu harus seperti ini. Tabel jurusan, cukup gini dadah jurusan. Nah, dia akan udah tahu ini dimaksud dengan tabel underscore jurusan. Jadi lebih menghemat coding ya. Kemudian di sini kita masukkan petik from this table ya. Udah ngerti ya kenapa pakai this kemudian table, karena ini properti, sehingga harus diobjekkan dulu, objeknya ini dipanggil, kemudian panggil propertinya. Jadi perlakuannya sama, harus instansiasi dulu. Kemudian return, kembalikan query tadi, masukkan ke sebuah metode namanya result array. Sebenarnya kayak gini juga sama aja sih. Kalau kayak gini juga sama aja sih. Gini sama aja. Tapi saya mainnya seperti ini. Oke ya. Ini buat get datanya ya. Untuk mendapatkan datanya, kita balik lagi ke bagian jurusan, sehingga kita untuk memanggil karena semua nanti metode itu memakai m jurusan ya, tambah, tampilkan, indeks, tambah, edit, hapus, semuanya memakai model namanya m jurusan, sehingga kita panggilnya di public construct. Pelajaran yang kemarin, supaya kalian tidak mengulang-ulang penulisannya ya. Jadi kita bikin namanya public function construct ya, function underscore construct, kemudian buka kurung parent, tik 2 kali construct, buka kurung, terus this ya, kita cara manggilnya this load ya, model. Jadi kita panggil si modelnya namanya m jurusan, tik koma, kemudian kalau sudah, maka kita bisa panggil yang tadi itu this m jurusan
ya, kemudian panggil get data buka kurung. Jadi yang dipanggil ini. Nah, ini yang dipanggil, kita manggil coding ini ya. Dia menampilkan semua data jurusan, kita pindahkan dia nanti tampilkan di panggil view-nya ya. Oke, di view-nya kita bikin folder dulu namanya jurusan. Kemudian di dalam sini kita, ini saya buangin dulu aja ya, biar rapi gitu ya. Saya buang aja dulu. Indeksnya jangan dibuang ya, indeksnya. Oke, klik kanan, delete. Nah, ini kita nggak perlu. Kita bikin folder di sini jurusan, kemudian dalam jurusan ada namanya view.php. Ini ya, nah, saya tutup no. Oke, jurusan, jadi jurusan ke view yang ini ya. Oke. Di sini kita akan mulai mengcoding seperti biasa sebenarnya codingnya. Itu kita masukkan title-nya berdasarkan dari yang kita buat di controller. Kenapa ini? Oh, ini kacau nih ya, sebentar ya. Ini oke, di sini kita tinggal bisa ambil PHP tab, kemudian sama dengan .title ya, titik koma. Kemudian kita buat H1 adalah data jurusan. Kemudian kita bikin link sama persis kayak kemarin, cuma tinggal diulang aja. Kemudian di sini harapnya PHP base URL buka kurung jurusan garis miring tambah gitu ya. Ya, untuk tambah. Kalau untuk printnya nanti sama PHP base URL jurusan garis miring hapus. Maaf, chat atau print ya, print. Kemudian kita bikin table, bordernya 1, kemudian tr th itu adalah nomor, kemudian th lagi adalah kode jurusan, kemudian th lagi adalah jurusannya, kemudian th lagi namanya aksi. Mirip banget sama yang kita buat sudah ya. PHP, kemudian kita masukkan nomor sama dengan 1 ya, kemudian for each. Nah, for each ini untuk mereload semua array gitu ya. Jadi nanti dia mengulang, membuat perulangan di arraynya. Nama arraynya nanti kita kasih nama tadi query ya, tadi kasih nama query, kemudian as sebagai apa, harus ada asnya sebagai apa, r, supaya tidak terjadi duplikat. Ini saya tutup, kemudian saya buka lagi. Nah, di sini tengah di antaranya kita bisa bikin file HTML. Oke ya, tr td saya masukkan dulu, yaitu adalah nomor. Nah, ini belum ada di controller td, tapi saya buat dulu php $r. Nah, $r berasal dari sini ya, dari sini. Kemudian kotak, ketik, ambil dari kolomnya ya, nama kolomnya, kemudian td, kemudian php $r kotak jurusan. Oke ya, kemudian td untuk link editnya sama kayak tambah base URL jurusan garis miring edit, cuman kita tambahkan di dalam sini itu adalah sebuah parameter siapa yang mau diubah gitu ya nanti ya. Oke. Kemudian yang kedua a, sama aja caranya ya, bedanya di sini bukan edit tapi di sini namanya hapus. Kita kasih nama dia, nama sini edit, di sini namanya hapus. Oke ya. Supaya terjadi perulangan nomornya, bikin nomornya plus titik koma. Alhamdulillah sudah jadi ya. Kalau kita jalankan, jalankan dulu, refresh. Error kenapa? Karena controller utamanya udah kita buang di bagian config, kemudian di root. Ini home, kita ganti menjadi jurusan supaya dia langsung lari ke jurusan ya.
saya refresh ya, masuk ya. Oh, dia bilang don't exist tabel jurusan, walaupun sudah kita buat tadi di bagian database prefix table underscore itunya sudah ya, tbl underscore. Kemudian kita coba cek dulu di database-nya tbl underscore jurusan, benar ya, tbl underscore. Kemudian di sini disalahkan di bagian jurusannya, dia bilang di bagian modelnya ya, model jurusan, dia bilang jurusan, tabel jurusan tidak ada. Select from jurusan, harusnya tbl. Karena mungkin ini ya belum berjalan prefixnya di sini ya, jadi harus seperti ini dulu ya. Nanti kita bagian yang ke selanjutnya kita akan optimalisasinya ya. Refresh saja, sudah jalan ya, sudah masuk, tapi datanya belum ada. Kita coba kalau mau ada datanya, klik insert, kemudian kita tes lewat sini satu, kemudian sini tes, kemudian sini go. Nah, ini udah masuk datanya, kita uji di database ada muncul satu data, apakah di program kita muncul sama ya jurusan. Oke, udah berhasil bikin indeksnya. Selanjutnya apa namanya, membuat tambah, klik kanan new file. Maaf, di sini dulu ya, kita bikin controller dulu. Di controllernya, di controller jurusan kita bikin public function tambah buka kurung Kurawa, buka kurung biasa dengan buka kurung Kurawa. Kemudian di controller tersebut kita bikin tambah, kemudian kita isikan $data, title judulnya dulu, ini adalah halaman tambah titik koma. Kemudian if this input post, jadi simpan, tidak sama dengan null, maka pernyataannya bisa benar bisa salah. Oke, kalau tidak benar lakukan apa, kalau benar lakukan apa, kalau salah kembali ke M jurusan, bukan M jurusan ya, benar ya, M jurusan, kemudian tambah, kemudian panggil recordnya. Recordnya apa? Belum ada kan recordnya? Ini bukan ini ya, maaf. Kalau dia benar lakukan tambah, kalau dia salah maka this load view kembalikan ke tampilan awalnya, itu adalah ke jurusan garis miring tambah $data titik koma. Nah ya, kemudian recordnya gimana? Recordnya kayak gini, tinggal kita tambah record. Nah, ini cara gaya baru yang saya pakai, tidak pakai tulisan array, cukup kurung kotak kayak gini sudah cukup ya. Kemudian KD jurusan sama dengan this input post kode jurusan, koma, kita masukkan lagi nama jurusan sama dengan this input post jurusan. Oke ya, jadi sudah seperti ini. Jadi ini udah belajar kemarin di bagian dasar. Jadi dengan kita membuat variabel ini, ketika masuk ke dalam sini maka ini akan jalan ya. Kita buat modul M jurusan, bagian metodenya itu tidak ada jurusan ya, kita tambahkan metodenya tidak ada tambah ya, kita tambahkan function tambah buka kurung gini ya. Nah, ini kenapa saya bolak-balik, biar kalian memahami step by stepnya ya. Kemudian di sini saya tambahkan $data. Oke, kemudian di sini gini doang ya, gampang banget. db insert this table-nya, table apa namanya, jurusan, this table, koma, data. Jadi perlu namanya 2 parameter. Kemudian kalau view-nya kita tambahkan di sini namanya tambah
PHP, kemudian di bagian ininya tambahnya sederhana aja ya, PHP nggak mau jalan ya. Oke, jangan kayak gini sebenarnya, cuma karena ini emergency saya lakukan itu ya. Title, kemudian H1 ini form tambah jurusan ya, misalnya gitu. Kemudian formnya kita buat seperti biasa, action method post. Nah, actionnya kemana? Ke PHP base URL buka kurung jurusan. Oke, kemudian di sini kita buat pertama label untuk kode jurusan, input tipe teks, namanya kode jurusan, kita required artinya kolom tersebut wajib diisi. Kemudian BL, input lagi label ya, label jurusan, input tipe teks, namanya adalah jurusan required. Kemudian input tipe submit, name simpan, lalu simpan. Sudah seperti ini, udah cukup, udah ditangkap variabelnya. Kemudian kita masuk ke controller, udah benar. Ketika dia tambah, simpannya tidak sama dengan 0, ada isinya. Kemudian di record, masukkan satu persatu ke dalam array kode jurusan dan jurusan. Kemudian dimasukkan dalam eksekusi metode tambah. Ya, cukup kayak gini doang, simple. Kita coba ya. Oke. Tambah. Ups, ada kesalahan di kontrol jurusan nomor 22 ya, sebentar. Oke, ada sedikit kesalahan, ini bukan sama dengan, tetapi sama dengan ada panahnya ya. Jadi bentuk panah seperti ini, makanya dia bilang error. Kita coba refresh kembali, muncul ya. Kita tambah misalkan ada kesalahan saya link tambahnya ada yang aneh ya. Ada keanehan ya di sini. Oh ya, saya taruh di depan ya tadi, siap langsung ya. Oke ya. Jadi ini ya, jadi database base URL nya kita baikin. Nah, ini localhost ya, udah bener ya. Jurusan tambah, tidak ada metode tambah dibilang. Kita cari dulu di sini. Ya, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini bukan J kecil tapi J-nya harus besar ya. Oke, masih bermasalah. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian sini ya. Kita tambah define, sorry ya, ini pakai PHP ya. Kita jalankan, refresh, tidak mau. Kenapa tidak mau nih? Kita coba index. Sebentar ya, kita tes. Oke, kita di sini ada sedikit problem ya. Ketika saya panggil gini, mau ya, masuk ke defaultnya. Ketika saya panggil gini, ini udah mulai mau. Tadi sebelumnya tidak mau ya. Itu kalau nggak mau, di bagian 38 sini, di bagian config, index specs-nya dihapus index.php-nya ya. Oke ya, gitu. Nah, ini jadi kalau kita panggil
metode tambah muncul ya, metode tambahnya muncul. Jadi kalau kita ini kurang bagus ya, saya tambah di bagian view-nya kurang bagus, tambahkan BR di sini. Oke ya, balik lagi ke bagian ininya, refresh, sudah seperti ini ya. Kita tes lagi. Oke, ketika dia kembali ada tidak mau ya jurusan. Oh, pengaruh ya, huruf besar huruf kecil ya. Jadi berpengaruh sekali huruf besar huruf kecil di sini. Jadi saya sarankan sesuai dengan kalian buat di sini sia-nya huruf gede, maka di sini berpengaruh dia sama dia. Oke, nggak mau nambah ya dia. Kita cari masalahnya di mana. Oke, bagian ini kita masuk lagi di bagian jurusan, kita tracing dulu satu-satu. Di sini kode jurusan udah benar, jurusan simpan, dia base URL jurusan, salahnya di sini ya. Ininya kita kurang, namanya tambah. Nah, gini ya, tambah. Dia lari ke jurusan tambah. Jadi gitu ya. Tambah tes. Apakah masuk datanya? Oh, tidak masuk juga ya. Kita cek ada masalah di mana. Metode post kode jurusan simpan, di bagian tambahnya. Oh, salah di sini ya. Saya kurang tutup di sini ya. Sorry. Kelebihan buka kurung di sini ya. Oke, kelebihan di situ ya. Salah di situ ya. Oke, nggak masalah. Kita tahu ada masalahnya di mana. Oke ya. Oke, berhasil. Double ya. Oke, udah masuk ya. Refresh. Oke ya, tambah lagi. XXX, simpan. Oke, kita kalau sudah seperti ini, sudah masuk seperti ini, harusnya kita tambahkan coding yang namanya redirect. Redirect ini fungsinya untuk redirect itu untuk sebuah fungsi dari miliknya coordinator, itu tinggal panggil seperti ini, fungsinya sama kayak kalian pakai header ini ya. Nah, dia kan langsung dia duplikat ya. Kita balik lagi, refresh, coba lagi tambah, simpan, berhasil ya. Oke, itu ya. Jadi redirect ini ya, coba library helper untuk membantu kita ininya. Oke ya, ini sudah berhasil tambahnya. Kemudian kita bikin lagi public function untuk edit, buka kurung, $data. Nah, ini logikanya mirip kayak tambah, cuma bedanya di bagian ini kita nangkap dulu ya, ada yang ditangkap dulu. Cara tangkapnya kita panggil this URI segmen 3 ya, 3. Kemudian di sini kalau null ya, kalau null redirect lagi ke kita sebenarnya nggak boleh gini ya, walaupun bisa tadi. Yang bagus itu sebenarnya tambahkan base URL gini ya, buka kurung jurusan. Ini yang bagusnya seperti ini, jadi dia langsung lari ke base URL nya ya, yang benar seperti ini. Oke ya, kita baikin. Kemudian else, kemudian $ID, kalau ada maka di URI segmen, kita ambil segmen 3 nya tadi, dimasukkan ke dalam $ID. Kalau udah dapat, kita buat query, variable query this m jurusan get data by ID. Nah, ini nggak harus namanya sama ya, misalkan kalian ganti get jurusan gitu boleh, nggak masalah. ID-nya tadi masuk sebagai parameternya, ini kita belum buat m jurusannya ya, kita buat dulu m jurusannya. Oke, di sini public function edit. Nah,
Ini $id. Kemudian di sini bukan edit ya, tadi maaf. Get data by ID, buka kurung, ID-nya, buka kurung. Nggak harus ID di sini ya. Kalian bisa ganti dengan variabel yang lain, nama yang lain. Nggak harus sama dengan yang ada di sini ya. Nggak harus sama ID di sini ID. Di sini juga harus ID, nggak harus ya. Boleh ganti kalian data gitu, nggak masalah. Cuman ini biar lebih bener aja, lebih nyambung aja gitu aja ya. Kita tambahkan di bagian get data by ID, kita sama caranya seperti ini. Kalau mau copy paste aja ya, cuman tinggal tambahkan di sini where this pk-nya adalah $id gitu ya. Nah, ini kemudian karena datanya cuma satu, bukan result array. Kalau di kemarin kita di pemrogram web 1 itu ini caranya fit array pakai while karena ini result ya. Tapi kalau satu datanya udah pasti, kita pastinya row array aja pakainya. Jadi kembalinya datanya cuma satu. Jadi tidak perlu pakai for each untuk membuat perulangan ya. Jadi nanti kembalinya datanya cuma satu ya. Bentuknya bentuk array ya. Kalau sudah, selanjutnya kita lanjutkan algoritmanya. Algoritmanya kan gini, if this, nah ini mirip sama tambah ya, input post buka kurung simpan buka kurung simpan tidak sama dengan 0 ya, maka lakukan sesuatu. Kalau tidak ada isinya itu sama dengan 0, maka this load view jurusan garis miring edit ya. Di sini $data titik koma. Jadi di situ ya. Kemudian di sini kita masukkan recordnya ya. Oke. Jurusan panah this bikin input post jurusan ya gini. Kemudian kita buat this, nah ini m jurusan panah edit ya, $id. Editnya belum ada kita buat ya, di m jurusan kita nanti akan buat ya. Redirect, kita setelah dia melakukan edit, kita lakukan redirect ke jurusannya aja ya. Oke, begitu. Kita belum buat editnya, kita masuk ke m jurusan, caranya sama kayak tambah, hanya bedanya edit ya. Di sini $record datanya ya. Di sini saya parameter apa tadi? Ada dua ya, ID dan record. Jadi di sini saya buat $id dan recordnya buka kurung. Di sini this db kita buat namanya where. Kita buat dia pakai this pk ya, pk. Jadi kemudian di sininya di sini kita tambahkan record id-nya ya. Nah ini sudah saya pakai namanya query builder ya, query builder. Kalau ini belum pakai query builder ya, ini sudah saya pakai query builder namanya. Nanti semuanya kita akan rubah jadi query builder ya. Oke. Edit buka kurung $record ya. Kalau seperti ini sudah selesai. Kemudian nama tabelnya dulu ya, nama table koma recordnya. Oke ya, sudah seperti ini, udah benar. Kemudian kita bikin viewnya yang ini jurusan edit ini ya. Kita bikin di bagian view, klik kanan new file, edit.php. Tampilannya sama kayak tambah, kita copy paste aja dari tambah. Kemudian kita ganti di sini form edit, kita tinggal nambahkan di sini jadi edit. Kemudian di bagian ininya value-nya ini bukan required tapi kita ganti jadi read only. Kemudian ditambah di sini value-nya adalah dia lari
ke sama kayak kalian kemarin belajar di prosedural di pemrograman web 1 itu di situ ada ya, sini kode jurusannya sama persis mirip ya seperti ini, hanya yang berubah adalah algoritmanya saja, posisi algoritmanya saja ya. Oke. Jadi harus ada datanya, jangan boleh kosong. Sudah, kalau sudah kita tes lagi datanya. Kalau saya edit ini, oke, ada sedikit kesalahan di bagian kontrol jurusan line 44 ya. Oke. Ini sebagai sambil belajar troubleshootingnya ya, 44 jurusan ini bukan kok titik koma ya, sorry ya, koma saja. Oke ya. Balik lagi ke sini, saya refresh. Oke. Ups, ada kesalahan, harusnya bukan seperti ini. Kesalahannya di bagian indeksnya di sini, view, di bagian view harusnya ditambahkan garis miring di sini ya. Nah, garis miring, jadi nggak gabung gitu ya, jadi salah ya. Back dulu, saya refresh editnya di sini, jadi benar ya, ini segmen 1, 2 dan 3 gitu ya, tidak terpisah tadi ya. Oke, kita tambahkan sini tes, simpan, berhasil. Sebentar, saya tes lagi ya, edit, tes. Oh, datanya tidak berubah, ada kesalahannya di mana, kita cek lagi. Jurusan bagian edit, jurusan edit udah bener, kemudian method post, kode jurusan, nama jurusan udah bener, kemudian post simpan tidak sama dengan null, bener, record jurusan dis jurusan ID recordnya di situ. Oke, udah bener semua. Oke, sini ada sedikit kesalahan logika ya saya di sini, karena ketika kembali ke edit, di sini dia langsung memberikan masuk ke algoritma ini ya. Jadi ketika dia edit tidak lanjut ke algoritma ke bawah karena dia anggap editnya tidak ada ya, edit yang diedit di sini gitu ya. Maka kita bisa masukkan di sini, itu adalah di sini kita bisa masukkan $query kode jurusannya. Oke, atau dikosongin juga sama aja sih, mau dikosongin mau ditulis kayak gini juga sama aja. Misalkan kita refresh kembali, saya tes di sini undefined CI. Oke, ada sedikit kesalahan lagi dari saya, ini bukan edit ya, salah, ini maksudnya adalah update ya, salah. Jadi dia nggak ngerti komputer nih maksudnya apa edit kan gitu, dia bilang nggak ada itu ya gitu. Jadi jalan seperti ini ya, ada jalan, jadi gini boleh ya, jalan. Oke, seperti itu untuk jurusannya. Jadi view-nya cukup ada 3 ya, view tambah edit. Jadi kalau di sini kita perlu cuma 3. Untuk hapus kita nggak perlu ya, jadi kita tinggal tambahkan sebuah control method ya, itu namanya public function hapus buka kurung, di sini this if buka kurung this URI segmen buka kurung 3 sama dengan 0, sama logikanya. Jika dia tidak ada di ID-nya, maka kita larikan dia ke jurusan lagi, jadi tidak boleh kosong ya. Kemudian kalau ada $ID, logikanya sama seperti ini ya, jadi tinggal di copy paste aja. Kemudian kita lakukan eksekusi langsung, this jurusan sama dengan hapus buka kurung $ID titik koma di sini, copy di sini, jurusannya hapus sudah. Dihapus ini belum kita buat, tinggal di sini public function hapus $ID
buka kurung this db delete ya, this table. Bentar, apakah saya ada salah? Sebentar ya. Caranya sama kayak ini ya. Ini saya copy paste aja ya, lebih enak. Ini cuma tidak pakai record. Di sini ganti jadi delete. Oke, ya, oke, sudah jadi. Kita refresh. Oh ya, belum ketinggalan tadi di bagiannya udah redirect ke jurusan ya. Sudah, kita hapus. Oke ya, jadi bisa sudah tambah. Oke, kita tambahkan satu lagi print. Di sini kita bisa tambahkan print ya. Print logikanya sama kayak edit, jadi tinggal copy paste aja dari edit sini. Tinggal copy paste aja, diganti sini editnya jadi print. Ya, logikanya sama, tinggal bedanya dia tidak ada input data, dibuang aja ini ya. Jadi cukup seperti ini aja, kita ganti ininya jadi print, simple gitu ya, print. Jadi di sini kita tinggal di bagian view-nya, new file, print ya, .php. Sorry ya, print ini bukan, sorry ini enggak gini ya, sama dengan index ya, sorry, sama dengan index, saya yang salah, sama dengan index ya, salah. Ini ganti tinggal print. Nah, view-nya sama dengan view ya, bedanya dia tidak pakai tombol ini ya, sama aksinya di sini nggak pakai. Oke, itu saja. Kita coba hasilnya, press muncul ya. Oke, ini hasilnya sudah jadi ya. Tambah, kita bisa nambah tadi misalkan PTK pemrograman, simpan, muncul ya, kemudian diedit, muncul ya, kemudian dihapus, sudah ya, bisa print, ya berhasil. Seperti ini tampilannya. Saya review kembali di sini ya, saya review kembali ketika Anda membuat kontrol jurusan. Ini berjalan yang namanya MVC yang kemarin kita udah bahas. Kita ke MVC ya, jadi klien mengakses controller ketika berhubungan dengan database, dia mengakses model, kemudian model mengakses database, database mengembalikan data yang diminta, masukkan ke controller, controller membalikan ke klien ya. Bisa jadi langsung ke view lagi, balik lagi ke sini, dari model masuk ke view balikan lagi ke control masuk ke klien. Jadi seperti itu ya, bisa bolak-balik seperti itu. Jadi kayak gini kontrol jurusan ketika user mengakses method index, dia memanggil hanya view. Ketika dia ditambah, dia mengakses view saja. Ketika masuk ke simpan, dia masuk ke model. Nah, ketika udah model, balikan lagi ke jurusan, redirect base URL jurusan, balik ke index lagi, masuk ke view lagi. Itu ya, bolak-baliknya seperti itu. Jadi sangat kalau belum terbiasa memang harus sering latihan ya untuk bisa. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika jurusan filenya ke sini ya, view jurusan, view gitu ya. Tambah ketika dia postnya udah benar, tidak null, maka dia jalankan coding yang ini gitu ya. Redirect ini yang baru, itu kita bisa berpindah ke file yang lain dengan cepat ya, dibandingkan dengan pakai script dan maupun yang lainnya. Oke ya, inilah dari hasilnya di CI. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.